Big thing start small. Sebelum menjadi besar, semua berproses dulu dari yang kecil. Begitu pula Pahamify, the most exciting learning platform in edtech industry, dengan total download lebih dari 1 juta dan rating 4,7 di Play Store yang juga berawal dari nol. Siapakah pengguna pertama yang membuat angka nol ini terus bertambah? Untuk bertemu pengguna pertama tersebut, kita harus menempuh jarak 609 km dari kantor Pahamify menuju kota kecil bernama Rembang yang berlokasi di Jawa Tengah. Namaku Ratna Siwaramahana, biasanya dipanggil Rahma. Aku asli dari Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sulang itu kalau desa juga nggak desa banget, kota juga nggak kota banget. Di Sulang itu sebelah selatannya Rembang. Ada deketnya makam R.A. Kartini juga, cuma agak jauh sedikit. Tinggal di kota kecil tidaklah menurunkan semangat Rahma untuk bermimpi besar. Seiring bertambahnya usia, cita-cita itu terus berkembang melalui apa yang dia baca dan lihat setiap harinya. Kalau cita-cita aku berubah-ubah dari kecil. Awalnya itu waktu SD ditanya cita-citamu apa gitu. Aku nggak kepikiran apa ya. Cari yang keren deh. Nah, jurnalis. Jurnalis tuh dapat dari TV itu loh, kata-kata jurnalis itu. Terus lihat ada Mata Najwa. Nah, kayaknya keren gitu, orangnya cantik, pintar. Orangnya tegas gitu loh. Terus pengen jadi jurnalis. Terus SMP kayak ngerti pekerjaannya jurnalis tuh ribet gitu, dikejar-kejar polisi, harus banyak masalah gitulah. Kayaknya penuh masalah gitulah hidupnya. Mungkin aku pengen yang biasa-biasa aja, terus akhirnya nggak pengen jadi jurnalis. Terus habis itu pas SMP itu di perpus SMP itu ada buku Laskar Pelangi. Yang sebelumnya Laskar Pelangi, bukunya Anda Hirata itu. Terus aku baca-baca itu, terus jadi seneng sama Anda Hirata, terus baca buku-bukunya tuh. Kayaknya pengen jadi guru di desa aja gitu. Terus baca bukunya Terelie yang serial anak-anak mama itu, terus jadi pengen. Terus habis itu SMA kayak orang-orang tuh kayak bener-bener masalah di hidup orang-orang tuh kayak gara-gara duit gitu kan ya. Terus akhirnya aku kepikiran juga aku harus bisa gitu loh cari duit yang banyak gitu loh. Terus akhirnya pas mau masuk kuliah ini kepengen jadi dosen. Dalam perjalanan mengejar cita-citanya, tentu ada rintangan yang harus dihadapi oleh Rahma, terutama di bidang akademis. Mulai dari menentukan jurusan di SMA, hingga Rahma harus berjuang mendapatkan nilai-nilai yang baik selama dia sekolah. Awal pertama masuk SMA itu aku pengennya masuk IPS. Cuma ibuku nyuruhnya aku masuk IPA gitu. Terus akhirnya untuk milih jurusan biologi itu karena atas minat bakat. Awal-awal aku kan nggak mudeng ya. Pas diterangin sama guru itu kadang nggak mudeng gitu loh, nggak ngerti apa itu ya fisika, kimia, pusing gitu loh, kayak nggak ngerti secara mendalam gitu. Akhirnya aku kayak cari-cari di YouTube gitu loh, cari-cari di YouTube cara belajar fisika, matematika kayak gitu-gitu. Nah, aku akhirnya itu ketemu sama YouTube-nya Hujan Tanda Tanya. Menuruti saran ibunya untuk masuk jurusan IPA, Rahma langsung berhadapan dengan sulitnya memahami materi jurusan tersebut. Namun, Rahma tidak patah semangat. Dengan menggunakan internet, Rahma mencari solusi dari masalah belajarnya. Hingga akhirnya, dia menemukan channel YouTube Hujan Tanda Tanya. Kehadiran Kak Fikri di channel tersebut sangat membantu Rahma menemukan cara belajar terbaiknya. Dari situ, tumbuhlah keyakinan Rahma untuk mulai berlangganan aplikasi buatan Kak Fikri, aplikasi Pahamify. Awal aku tahu Pahamify itu dari YouTube. Dari YouTube-nya Hujan Tanda Tanya, itu kan aku suka ngikutin kan YouTube-nya itu. Nah, ternyata yang buat video YouTube-nya itu bikin sebuah aplikasi belajar gitu loh. Kan aku udah senang ya sama yang YouTubernya itu. Terus akhirnya aku penasaran, terus aku coba aplikasi Pahamify-nya itu. Pahamify itu juga bantu aku buat belajar pas mau UTBK itu. Soalnya kan ada tryout-tryoutnya itu juga, ada live class-nya itu juga. Sama teacher rockstar-nya itu, rockstar teacher-nya itu kan seru-seru gitu. Jadinya sama tryout-nya itu aku ikut terus. Walaupun ya nilainya jauh gitu loh sama yang lain.
Kan aku waktu tahu fitur-fiturnya Bahmify itu kan dari awal ya. Terus kan kalau ada baru tuh aku nyobain terus gitu. Awal itu kayak cuma belajar doang, habis itu dari ada minat bakat juga. Aku juga pakai minat bakat itu buat cari mau milih ITS dulu kan. Kukira itu mau milih kampus apa gitu. Terus ada rincian, ada uang, ada biaya-biaya itu. Nah, akhirnya aku pilih ITS itu karena kuliah itu paling murah gitu loh di antara kampus-kampus. Nah, ternyata waktu masuk ITS juga sama aja ternyata harganya. Dengan video pembelajaran yang menyenangkan dan juga fitur-fitur keren yang membuat belajar jadi seru, menjadikan Bahmify sebagai pilihan Rahma untuk tempat belajar di luar sekolahnya. Kalau di Bahmify itu, kalau waktu pas bosen itu kadang kan ada animasi-animasinya itu. Nah, itu jadi buat agak mulai nggak bosen gitu loh. Nggak cuma tulisan-tulisan aja gitu, ada orangnya juga, ada animasinya juga. Jadi lebih seger gitu loh. Aku itu penasaran sama fitur lain itu karena aku udah langganan kan, jadi aku manfaatin bener-bener gitu loh biar langganannya itu nggak sia-sia gitu loh. Tapi kalau aku tuh harus ada ceritanya dulu gitu loh. Nah, di Bahmify itu diceritain secara runtut gitu, ada animasinya juga gitu. Teachernya itu, guru-gurunya di Bahmify itu juga keren-keren gitu loh, mau ngejelasinnya itu runtut ceritanya gitu, ada ceritanya gitu. Jadi aku suka sama Bahmify itu. Yang aku paling suka dari Bahmify itu waktu lihat studionya itu loh, bagus. Terus ada pakai alat-alat juga gitu kan ya. Nah, itu paling berkesan sama Bahmify itu, kayak praktek beneran gitu loh. Perjuangan Rahma mempersiapkan UTBK dimulai setelah ia tidak diterima melalui jalur SNMPTN. Rahma mulai mencari-cari kelas tambahan, mulai dari bimbingan belajar hingga akun-akun anak ambis di Twitter. Setelah nggak lolos itu akhirnya tuh aku juga ikut, kan ada live kelasnya Bahmify itu kan. Terus katanya ada Bahmifriend di Line itu. Terus di Line itu ternyata pada bahas-bahas Twitter gitu. Nah, ini aku juga ke Twitter juga kayak yang ambis-ambis itu. Terus akhirnya ikut tryout juga itu. Awalnya kan dulu cuma ikut tryout gitu-gitu doang ya. Nah, ternyata kok gini gitu loh, orang-orang pada saling lomba-lomba bagus-bagusan tryout, cara tips-tips belajar, dapat nilai PU segini, PK segini, tips-tips belajar PK itu. Nah, dari Twitter itulah ketemu sama akun-akun yang ambis-ambis itu, jadi ikut-ikutan termotivasi. Perasaan bahagia tidak bisa lepas dari raut wajah Rahma saat ia diterima di universitas impiannya dengan jurusan yang dia inginkan melalui jalur SBMPTN. Awal pas perasaanku diterima SBMPTN itu awalnya ya seneng banget gitu loh. Awalnya itu aku udah kalau nggak keterima ya udah gitu loh. Ibuku juga udah bilang kalau misalnya kalau nggak keterima itu jangan sedih-sedih amat gitu loh. Dunia itu digelar jembar gitu loh, di dunia itu ya lebar gitu, nggak usah sedih-sedih lah pokoknya. Masih bisa lah kalau nggak, itu nggak usah sedih pokoknya kalau nggak lolos gitu. Nah, ternyata malah lolos ya. Senang rasanya itu. Karena aku mungkin juga mainku kurang jauh, terus pengalaman yang aku cari itu juga cuma ya gitu-gitu aja. Mungkin ya belajar itu kayak sesuatu hal, banyak hal yang bisa buat kita senang. Tapi salah satu hal yang buat kita senang tapi bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain itu ya belajar gitu loh. Dari ya mungkin orang ada yang sukanya sama gambar, ada yang gambar kan juga belajar ya. Kayak apa ya, orang tuh kalau nggak belajar tuh di otaknya itu mati gitu loh. Kalau nggak belajar itu kan juga kadang males gitu ya. Kalau nggak belajar tuh kayak hidupnya tuh kurang ada gregetnya gitu loh, kayak harus belajar hal baru, soalnya juga dunia itu kan juga terus berubah. Kita dulu bisa pintar, mungkin di masa depan belum tentu kita bisa pintar kalau kita nggak mempertahankan dari belajar itu sendiri. Dulu kita mungkin aja jadi berlian, atau mungkin dulu kita itu bisa unggul gitu, tapi kalau kita nggak terus-terusan belajar kan kita bisa jadi di bawah lagi gitu.
Kalau misal kita dulu di bawah karena belajar, kita juga bisa di atas gitu. Orang kan nggak ada yang mau di bawah ya. Orang kan nggak mau ada yang disalahin, nggak mau jadi kalah gitu. Biasanya tuh gitu. Rahma kini menjalani jenjang baru pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri Institut Teknologi 10 November. Bagi Pak Hamify, pencapaian Rahma merupakan hasil nyata dari karya yang dibuat dengan penuh dedikasi untuk pendidikan di seluruh Indonesia dan dikemas dalam satu aplikasi edukasi, Pak Hamify. Semoga pencapaian ini dapat melahirkan siswa-siswa yang berprestasi di masa yang akan datang. Pak Hamify.